Jadi kalau kita punya dosa, sama Allah digetarin badan kita, diuji, itu dosa-dosa kita tuh berguguran. Jika kita ikhlas. Maka kalau kita lagi diuji, doanya apa? Ya Allah, kuatkan. Jangan ditanya Allah itu. Ya Allah, kau maunya apa sih ya Allah? Allah ditanya, Allah mau ngangkat derajat kita, kita tanya gitu ya. Allah mau ngangkat derajat kita, tapi dari sisi apa kita mau diangkat gitu. Ibadah kita biasa-biasa saja. Sedekah nggak banyak-banyak banget gitu ya Bu. Sama suami nggak taat-taat banget gitu. Mau diangkat dari mana? Digugurkan dosa itu. Biar nanti lemak-lemak dosanya lepas, energi kita bertambah. Tapi kalau banyak dosa, mau ibadah itu lemes. Lemes sama males, beti Bu. Ibu gak ngaji, lemes. Bulan depan Bu gak ngaji, males gitu. Lemes sama males tuh beti, beda tipis gitu. Jangan-jangan ada lemak dosa. Pernah kan Bu kita merasakan begitu? Ngapa-ngapain mau ngaji males, mau sedekah perhitungan Bu. Jadi harus dilawan gitu. Ada satu sisi di mana kita harus paksakan. Harus duha. Gak apa-apa kan sekali-kali gak duha, iya sih gitu Bu. Nanti ada suara tuh di sini Bu. Iya sih gak apa-apa, tapi kan itu akan ada suara terus Bu. Pertentangan itu sampai kapan? Sampai kita meninggal, itu suara positif sama negatif akan ada terus. Jadi termasuk untuk menghabiskan waktu malam untuk sholat, ada unsur dipaksakan. Kalau enggak ada, ya sudah. Terus gimana kalau khawatir besok kesiangan, sebelum tidur lakukan sholat malam. Pilih, ibu mau sholat hajat kah, mau istikharah kah. Gitu. Kalau sholat hajat 2 rakaat, sampaikan hajat kita. Kita punya hajat banyak banget sama Allah Bu. Pengen anak soleh-soleha ya Bu ya. Pengen anak dapat pasangan yang cocok gitu. Kita kan kalau cari menantu nggak usah susah-susah lah. Gitu. Apa yang Rasulullah sampaikan saja. 3T ya Bu, takwa, tampan, tajir gitu. Cari menantu yang kayak gitu, yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya 3S kita cari. Solehah, sabar, cantik. Ya kayak ibu-ibu ginilah gitu ya. Kita pengen punya anak dapat pekerjaan mudah, kita pengen kita bisa umroh atau haji berjamaah. Hajat kita banyak banget sama Allah Ibu. Jadi jangan sia-siakan waktu ya Bu. Mumpung masih bisa curhat sama Allah, mumpung badan kita masih bisa digerakkan. Perbanyak berbisik ke bumi dan dia akan tembus ke langit. Saat kita sujud, doa. Kalau sholat sunnah kan bebas Bu. Kalau sholat berjamaah, sholat 5 waktu kan diusahakan jangan terlalu jauh ketinggalan sama imam. Makanya kalau dosen saya bilang kalau sholat 5 waktu, saat sujud terakhir gak usah panjang-panjang. Tapi kalau mau sholat sunnah, silahkan gitu. Itu yang membedakan antara sholat fardu sama sholat sunnah gitu ya. Jadi kalau kita pengen disayang sama Allah ya habiskan waktu malam dengan sujud atau berdiri. Kalau nggak sholat bagaimana? Zikirnya diperpanjang. Itu yang ketiga. Yang keempat yang ingin disayang sama Allah bagaimana? Yang keempat selalu berdoa agar terhindar dari api neraka. Berlindung dari api neraka. Doa sapu jagat apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terakhirnya apa Bu? Waqina adzabannar. Waqina adzabannar dan jauhkanlah kami dari api neraka. Itu doa yang paling Allah suka. Doa makan apa Bu? Iya ada waqina adzabannar ya kan? Rabb Allahumma barik lana fima. Ada kan walaupun gak ada makanannya ya Bu, tapi ini contoh. Ada wakinanya kan Bu, itu wakina adzabannar. Jadi kalau kita sering berdoa terhindar dari api neraka, Allah suka banget. Kenapa api neraka itu makhluk yang paling kejam? Makhluk yang paling kejam. Jadi kalau kita pengen disayang sama Allah, sering-seringlah berdoa agar terhindar dari api neraka. Ibu tolong buka surat Al-Mursalat. Di Al-Mursalat itu ada ayat tentang api neraka yang